Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa selalu dalam keadaan semangat untuk menuntut ilmu dan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, agar pembelajaran dan aktivitas hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu pada anak masing berdoa. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Rusdan. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita menciptakan kelas yang nyaman, yang bersih, yang rapi. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, silakan dicek dulu di samping kanan kirinya, di kolong bangkunya, barangkali ada sampah. Silakan disingkirkan dulu sampahnya. Atau mungkin bajunya ada yang mulai udah nggak rapi, boleh dirapikan dulu seragamnya. Dan pastikan hari ini kita semua hati dan pikirannya sama-sama siap untuk menerima pembelajaran. Sangat siap. Tentunya dengan berdasarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, Ibu mau absen dulu. Anak-anak yang hadir hari ini ada Yuspin hadir? Hadir, Bu. Yasmin? Hadir, Bu. Rifa? Hadir. Tika? Hadir. Aziza? Hadir. Oke, alhamdulillah ya hari ini bisa hadir semua full di kelas ini. Oke, kalau begitu Ibu mau tanya dulu nih terkait komitmen yang udah kita bentuk di minggu lalu. Ada yang masih ingat gak sama komitmennya apa aja? Tetapi tepat waktu, Bu. Betul, ada lagi? Tidak menertawakan pendapat orang lain, Bu. Betul, Saling menghargai, Bu. betul, Selesaikan tugas dengan jujur, Bu. betul. Nah, kira-kira semuanya masih pada sepakat gak nih sama komitmen yang udah kita bentuk minggu lalu? Sepakat. Bagus, karena ketaatan kita kepada komitmen yang udah kita sepakati merupakan salah satu bentuk kita taat dan patuh kepada hukum kecil yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kalian harus tahu kalau hal-hal yang selama ini kita lakukan seperti menaati hukum-hukum kecil, misalnya datang tepat waktu, menggunakan seragam yang rapi, berbicara yang sopan, itu menjadi salah satu cara untuk membentuk diri kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Nah, untuk itu, hari ini kita akan membahas materi yang menarik banget. Karena kenapa? Karena materinya ini dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya, kalau kita nggak mempelajari materi hari ini, kita akan jatuh ke dalam lubang yang salah. Nah, materi hari ini adalah mengenai membangun budaya takut. Tapi sebelum membahas materi ini, Ibu pengen kita semua sama-sama semangat. Untuk itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yuk, semangat, semangat. Indonesia, di sana putri jadi pandu hidup. Indonesia bangsa ibu, bangsa dan tanah air. Indonesia bersatu, hiduplah bumi terpadu, bangsa Tuhan itu semua. Jiwanya untuk Indonesia, Indonesia
merdeka, merdeka, muda itu yang bersinar. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang bersinar. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Terusan. Tapi untuk menambah semangat kita supaya kelas ini bisa lebih hidup lagi, Ibu punya satu permainan. Mungkin kalian boleh sambil berdiri lagi kali ya maininnya ya, biar semangat lagi. It's okay. Nah, permainannya itu kalau namanya itu tepuk Marina menari di atas menara. Ada yang tahu belum? Oh, jadi kalau misalnya nanti ibu bilang Marina, teman-teman tangannya di sini. Marina menari di atas menara. Oke? Nanti ikutin apa yang ibu ucapin. Oke? Kita lakukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, teman-teman. Ya, gimana? Udah pada semangat semuanya? Udah. Oke, kalau udah semangat, sebelum memulai kepada materi hari ini, aku mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat gak tentang materi yang minggu sebelumnya kita bahas? Apa aja? Boleh? Minggu kemarin kita belajar mengenai kedudukan Pancasila, Bu. Betul, ada lagi? Mengenai Pancasila itu, Bu. Betul. Bu, tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Betul, ada lagi? Pada intinya, minggu kemarin kita masih membahas mengenai Pancasila. Betul, oleh apa yang telah dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, mulai dari penerapan Pancasila, kedudukannya, sejarahnya, bahkan sampai tokoh-tokoh pemikirnya, gitu ya. Nah, hari ini kita beralih nih dari membahas tentang Pancasila, hari ini kita membahas tentang hukum. Nah, coba sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian membayangkan terlebih dahulu. Bayangkan kalau misalnya di dunia ini gak ada yang namanya hukum, gak ada yang namanya norma, gak ada yang namanya aturan. Gak usah terlalu besar di dunia ini. Kalau misalnya di sekolah ini gak ada misalnya guru BK, gak ada guru piket, gak ada guru-guru yang menegakkan aturan, yang gak ada jam pasti untuk ke sekolah, kalian bisa bayangin gak akan seberantakan apa dunia ini. Kacau, Bu, kacau. Pengalaman nanti, Bu, pasti terjadi keributan, Bu, di kampus. Betul ya. Nah, makanya itu kenapa hukum itu menjadi salah satu bukti. Kalau misalnya adanya hukum, itu bisa membuat dunia menjadi lebih tertib, lebih damai, lebih sejahtera. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya hukum pada akhirnya bisa melindungi kita, hak dan kewajiban kita, bisa menciptakan ketertiban. Bahkan kita akan belajar mengenai cara menjadi warga negara yang sadar hukum. Tapi sebelum itu, di sini tentunya akan ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus sama-sama kita capai. Ibu berharap setelah adanya pelajaran ini, materi ini, kita semua bisa memahami, menyebutkan pengertian, fungsi, dan tujuan tentang hukum. Begitu juga bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan norma. Kenapa hukum dan norma itu menjadi dua hal yang berbeda, padahal sama-sama aturan. Gitu. Terus yang selanjutnya bisa menerapkan perilaku taat hukum. Jadi nggak cuma paham teorinya aja, tapi bisa juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian bisa menganalisis faktor penyebab sampai ke mencari solusi yang kreatif dan efektif untuk permasalahan hukum yang ada. Nah, Ibu mau nanya dulu nih. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini tuh ada dua jenis pelanggaran.
Ibu mau kalian tentuin yang mana yang merupakan pelanggaran hukum, yang mana yang merupakan pelanggaran norma. Jawabannya boleh dikirim di sini. Nanti yang udah jawab yang udah jawab boleh langsung angkat tangan ya. Ada sinyal Bu, gak ada sinyal. Yaudah kita jawab bersama-sama aja deh kalau gitu. Nah kira-kira dari analisis teman-teman yang mana yang merupakan pelanggaran hukum? Yang mana yang pelanggaran hukum? Yang sadar, Yang ini. yang kiri, yang kiri. Betul ya. Yang ini merupakan pelanggaran norma apa? Betul, norma kesopanan. Kalau yang ini ada yang tahu nggak ini diatur di Undang-Undang nomor berapa? 22 2009. Betul ya. Nah, kemudian sebelum lanjut ke pembelajaran, mungkin Ibu akan menayangkan sedikit video dulu Halo teman-teman, tentang sih pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu siswa SMA. emang dia kalau melanggar aturan itu akan seburuk itu. Nah, yuk kita belajar dari kita sendiri kak. Di hukum bisa jadi bakal seburuk itu tuh. Tapi teman-teman, kita cari tahu dulu yuk. Kenapa sih kita bisa ditilang ke polisi? Nah, ternyata pelanggaran tidak memakai helm diatur dalam. Nah, Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada nggak teman-teman yang mau berpandangan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu siswa SMA bernama Dito? Boleh, Siva silakan. Pendapat kita tuh harus selalu menaati aturan pun terutama aturan lalu lintas. Saja dalam video itu tuh masih ada hukum yang bisa ditegakkan. Gak kebayang deh Bu kalau semua siswa di Indonesia kayak gitu. Tapi jalan bakal penuh. Betul, berarti hukum itu udah jelas ya. Dia sangat membantu dunia, terutama untuk menjaga ketertiban. Nah, kita lanjut. Kenapa sih hukum bisa menjadi sepenting itu? Karena hukum merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang memiliki sanksi dan sifatnya itu mengikat serta memaksa. Nah, tujuannya itu buat apa? Buat menegakkan keadilan, buat menjaga ketertiban, buat melindungi hak dan kewajiban warga negara itu sendiri, gitu. Kemudian sumber-sumber hukum. Nah, sumber hukum itu adalah tempat di mana kita bisa menemui hukum itu sendiri ya. Yang pertama ada sumber formal. Sumber formal ini merupakan bentuk hukum yang memang dibuat dan disahkan secara langsung oleh lembaga yang berwenang. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada jurisprudensi yaitu keputusan hakim terdahulu yang bisa dijadikan referensi untuk hakim yang sekarang. Kemudian yang terakhir ada traktat yaitu keputusan yang diambil melalui hukum internasional oleh dua negara atau lebih. Kemudian yang kedua ada sumber material berdasarkan maknanya. Hukum itu bisa diambil dari nilai-nilai sosial, kebiasaan masyarakat, dari moral, agama, serta budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian, apa sih pentingnya kesadaran hukum? Kenapa kita harus menjadi warga negara yang sadar hukum? Kita pahami dulu sama-sama pengertian kesadaran hukum itu merupakan sikap memahami dan menaati hukum tanpa paksaan. Jadi sadar hukum itu nggak cuma kita paham aja, nggak cuma kita tahu aja, tapi kita juga taat. Taatnya dalam artian apa? Taatnya dalam artian tanpa paksaan, bukan karena takut dihukum, tapi memang menyadari kalau hukum itu penting untuk menyelamatkan hidup kita sendiri maupun hidup masyarakat di sekitar kita. Nah, ciri warga negara yang sadar hukum adalah tahu dan paham aturan, kemudian gak cuma tahu dan paham tapi patuh dalam tindakan, dan yang terakhir menghormati hak orang lain. Nah, dampak rendahnya kesadaran hukum itu bisa terjadi banyak pelanggaran,
korupsi yang merugikan banyak orang, dan sampai ke ketidakadilan. Udah, oke, sebelum kita melakukan ini asesmen, mungkin sebelumnya Ibu akan membagi kalian dulu menjadi 4 kelompok. Nanti kelompoknya ngapain aja? Nanti Ibu akan bagiin masing-masing kelompoknya itu satu lembar LKPD yang isinya tuh ada kelompok berapa dan kelasnya kelas berapa. Terus di dalamnya tuh ada kasus dan kalian harus menganalisis kasus. Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan. Seperti itu ya. Nah, buat pembagian kelompoknya, mungkin ini bisa jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Terus buat 4 yang di belakang, Yuspin, Tasya, Dinda, sama Evi boleh bergabung ke salah satu kelompok. Silakan ya. Sudah? Sudah. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan ketua kelompoknya untuk memaparkan secara singkat. Di tempat aja gitu. Jadi kelompok 1 itu dapat tema kasusnya tentang kekerasan tentang siswa di sekolah. Pasal dalam undang-undangnya itu, pasal dalam undang-undang yang dilanggarnya itu pasal 28D ayat 11, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Analisisnya itu adanya budaya senioritas di sekolah, lalu kurangnya pengawasan guru di lingkungan sekolah, lalu rumusan solusi atau penyelesaiannya, sekolah itu harus menegakkan aturan anti bullying, lalu siswa diajarkan saling menghargai dan empati. Bagus ya, solusinya sangat kreatif. Ada lagi dari kelompok 2 mungkin? Dari kelompok ini harusnya siswa SMA ini harus lebih waspada lagi begitu agar tidak juga pergaulannya dijaga agar tidak terdeteksi narkoba. Terima kasih. Kelompok 2, kelompok 3 boleh saja. Jadi temanya ini mengenai penyebaran editan foto video tanpa izin, Bu. Nah, dalam hal ini ada beberapa pasal yang dilanggar. Contohnya itu pasal 28B ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Artinya, kita nggak boleh seenaknya menyebarkan atau mengedit video atau foto orang lain tanpa izin, apalagi kalau sampai merusak nama baiknya. Untuk solusinya, yang pertama itu jangan unggah atau sebarkan konten tanpa izin. Sekolah harus menjaga atau mengajarkan etika digital dan cyber, Bu. Dan yang terakhir itu teman-teman harus berani melapor jika melihat tindakan yang serupa. Nah, kalau itu berarti pelanggaran digital ya biasanya. Dari kelompok 4 terakhir. Boleh, Bu. Untuk kelompok 4 sendiri membahas mengenai pelanggaran hukum berupa pencurian uang tabungan siswa barang dari sekolah. Pasal dalam UUD 1945 yang dilanggarnya itu pasal 28D ayat 1, yang dimana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang bawah kekuasaannya. Artinya setiap orang punya hak atas keamanan harta bendanya, termasuk tabungan siswa. Nah, analisis dari kami itu yang pertama, adanya kecepatan dari pelaku, lalu kurangnya rasa tanggung jawab juga, serta sistem penyimpanan tabungan yang belum aman, lalu rendahnya juga kesadaran hukum dari pelaku terhadap perbuatannya. Hasil solusi yang kita berikan agar penyelesaian masalah tidak terjadi lagi itu, yang pertama, sekolah perlu meningkatkan keamanan, lalu tabungan siswa juga disimpan di rekening bank sekolah, bukan secara tunai, lalu guru juga dan bendahara wajib transparan dan melibatkan siswa dalam pencatatan tabungan. Yang terakhir yaitu edukasi karakter dan kesadaran hukum di sekolah agar siswa dan masyarakat juga paham bahwa itu adalah pelanggaran hukum dan moral. Oke, baik, bagus ya kelompok 4. Nah, semua jawaban dan analisisnya udah bagus. Kalian semua menganalisis dengan tajam.
dan tidak cuma menemukan solusi tapi juga mengaitkannya dengan penerapan Pancasila. Nah, untuk itu sebelum kita berakhir, mungkin Ibu ada sedikit kuis sebagai asesmen akhir teman-teman supaya Ibu mengetahui sejauh mana teman-teman memahami mata pelajaran atau materi mengenai hukum ini. Sudah? Sudah. Oke. Wah, nilainya tinggi-tinggi ya. Semoga apa yang kita pelajari nggak cuma teman-teman pahami sebagai teori, tapi juga teman-teman bisa bersikap menaati peraturan hukum di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa tetap menjaga semangatnya untuk belajar dan tetap bisa menjadi warga negara yang sadar hukum. Kemudian dari apa yang kita ambil hari ini, pelajaran hari ini, Ibu senang karena kita nggak cuma memahami teori, tapi juga kita bisa mengambil sikap mengenai bagaimana caranya menaati aturan hukum ini. Karena untuk menjadi warga negara yang baik, itu salah satunya adalah harus menjadi warga negara yang taat hukum, jujur, dan berintegritas. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini adalah karena kita sudah menyelesaikan materi tentang budaya taat hukum, jadi kalian dapat stiker tentang warga taat hukum. Corona.